Hello semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5-nya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, peperangan antara Quill dan dengan Xiaofu sepertinya akan terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Xiaoyan sedang memasuki tempat atau ruangan yang kosong. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Matanya sedikit menyempit. Sepertinya ada sesuatu yang dia temukan. Xiaoyan lalu bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ada seberkas cahaya yang melewati mataku barusan, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan mulai berenang di dalam air dan memasuki ruangan di bawah lubang air. Xiaoyan seperti melihat monster yang tubuhnya cukup panjang. Ada banyak pasang mata menatap ke arah Xiaoyan. Itu adalah sebuah kelompok binatang. Binatang itu tidak menyerang Xiaoyan karena mereka merasa bahwa Xiaoyan tidak jahat atau tidak mengganggu mereka. Xiaoyan lalu berjalan ke depan dan terlihat sebuah lubang yang besar di sana. Ada sebuah objek di sana. Seluruh tubuhnya lalu transparan. Xiaoyan lalu berkata, "Itu benar-benar roh hantu," ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Ribuan binatang yang menatap Xiaoyan kini terlihat sangat marah ketika Xiaoyan menatap roh itu. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan spiritualnya melihat itu. Ribuan binatang pun seketika pingsan oleh serangan kekuatan spiritual Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan kembali kepada roh hantu itu. Seekor katak tiba-tiba muncul di sana. Ya, katak itu segera melompat dan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan lalu melompat ke samping untuk menghindari serangan dari katak itu. Katak itu lalu mengeluarkan lidah panjangnya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun terkena lidah lengket itu. Xiaoyan lalu berkata, "Sialan, ini sangat menjijikkan," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan lalu menyebarkan api surgawi ke arah tubuhnya. Sontak lidah katak itu pun langsung terbakar. Xiaoyan lalu berkata, "Zanlao, sepertinya roh hantu itu dapat mengendalikan kesadaran makhluk-makhluk di dalam sini," ucap dari Xiaoyan. Sekarang Zanlao menjawab. Zanlao lalu berkata, "Itu seharusnya adalah roh Gu Hui, peringkat ke-16. Roh hantu itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan kesadaran," ucap dari Zanlao. Xiaoyan segera mengeluarkan pedang besar di tangannya dan api surgawi pun lalu dialirkan ke arah pedangnya. Katak itu lalu membuka mulutnya. Dari tetesan air yang keluar dari mulut katak itu tercipta seekor naga air yang menyerang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengayunkan pedangnya. Buar, naga air itu pun runtuh. Tetapi dengan cepat kembali terbentuk dan kini semakin besar. Naga air itu segera menelan Xiaoyan. Xiaoyan lalu terjebak di dalam tubuh naga air transparan itu. Melihat Xiaoyan dalam kondisi yang tidak menguntungkan, katak itu tiba-tiba mengulurkan lidahnya lagi dan melilit tubuh Xiaoyan dengan kuat. Pletrak, buar. Terdengar seperti ada tulang patah dari tubuh Xiaoyan yang sangat kuat dicengkram oleh lidah katak itu. Seteguk darah pun lalu dimuntahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan lalu bergumam, "Sialan, apakah aku akan mati di sini dan dibunuh oleh binatang kelas 6 itu?" ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Kemudian katak raksasa itu menarik Xiaoyan dan segera menelannya. Sontak Xiaoyan pun berada di dalam tubuh katak itu sekarang. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan mencoba untuk menembakkan api surgawi. Tetapi ternyata itu tidak bisa. Xiaoyan terkejut dan kembali bergumam, "Sialan, kenapa aku tidak bisa menggunakan api surgawi di dalam sini? Atau jangan-jangan roh hantu itu bisa membuat seseorang berhalusinasi," ucap Xiaoyan lagi di dalam hatinya. Xiaoyan lalu menutup matanya dan kekuatan spiritualnya pun melonjak. Semua binatang di sekitaran Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan kini Xiaoyan yang telah kembali ke pantai. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Ilusi dari roh Gu Hui membuat Xiaoyan merasa di tepi pantai, tetapi Xiaoyan tidak mempedulikannya. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan meraih roh hantu Gu Hui itu. Setelah Xiaoyan berhasil mendapatkan roh hantu Gu Hui itu, ilusinya pun segera runtuh. Dan katak besar itu pun terlepas dari kendali roh hantu dan kini berubah menjadi seukuran katak normal.
katak besar itu adalah ilusi yang dibuat oleh roh Guhui juga. Xiaoyan lalu bergumam, kenapa roh Guhui ini mencoba segala cara untuk menyerang suku orang-orang kecil? Apakah suku orang-orang kecil itu mempunyai sesuatu yang dia butuhkan atau dia inginkan? Ya, lupakan saja. Lebih baik aku kembali dan membentuk tubuh untuk Nan Erming, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Saat Xiaoyan akan pergi, roh Guhui di tangannya tiba-tiba berkata, "Tunggu dulu. Tunggu, kamu tidak bisa membawaku pergi. Aku akan pingsan saat aku pergi dari sini. Airnya akan mengering. Makhluk-makhluk di sini pun akan mati seketika," ucap dari roh Guhui itu. Mendengar itu, Xiaoyan segera melihat ke tempat di mana roh Guhui itu tinggal. Tanah itu ternyata adalah piringan dengan banyak karakter kuno terukir di atasnya. Piringan itu perlahan-lahan berputar, tetapi saat roh Guhui itu diambil oleh Xiaoyan, putaran piring itu mulai melambat dan setelah beberapa saat pun berhenti. Xiaoyan melihat itu, dia lalu bergumam, "Ini sepertinya akan merepotkan," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera menelan roh Guhui itu ke dalam mulutnya, lalu kemudian berjalan ke tengah piringan. Xiaoyan terkejut ketika dia merasakan fluktuasi kekuatan secara tidak terduga. Xiaoyan segera duduk bersila dan memejamkan matanya. Kata-kata misterius dan kuno terus muncul di benak Xiaoyan saat ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat. Ruangan itu telah kehilangan kekuatan roh Guhui dan mulai runtuh. Xiaoyan lalu mengulurkan telapak tangannya dan sebuah manik-manik pun mulai terbentuk. Dan setelah beberapa saat, bola energi hantu pun lalu terbentuk. Bola energi itu memancarkan fluktuasi energi. Xiaoyan melihat itu, dia lalu berkata, "Seharusnya ini bisa mendukung aula di sini selama ratusan tahun. Lagi pula kekuatan hantu yang dibutuhkan untuk mempertahankan ruangan ini tidaklah besar," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu ruangan itu pun tiba-tiba berhenti bergetar. Xiaoyan pun kembali menggunakan pakaiannya yang diberikan oleh Yulin dan pergi dari tempat itu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun kembali ke pantai. Sudah ada Chaos Immortal di sana. Chaos Immortal melihat Xiaoyan, dia lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, aku baik-baik saja. Hanya sedikit membuat masalah. Aku akan menceritakan detailnya nanti. Sekarang lebih baik kita menyelamatkan Nan Erming dulu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu berjalan menuju batu hamil dan Chaos Immortal dan juga Haonger mengikutinya dari belakang. Chaos Immortal di perjalanan dia lalu berkata, "Aku mendapatkan pesan dari ayahku tentang Xiaofu," ucap dari Chaos Immortal. Mendengar itu, Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Xiaofu kali ini?" tanya dari Xiaoyan. Isi pesan itu mengatakan bahwa Quildan akan menyerang Xiaofu, ucap dari Chaos Immortal. Mendengar itu, Xiaoyan sontak kaget. Dia lalu berkata, Apakah pesan itu tidak salah? Lalu bagaimana situasi Xiaofu sekarang?" tanya dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata, "Entahlah, sepertinya Quildan merekrut pasukan dari berbagai penjuru dan pelosok. Saudara Xiaoyan, masalah apa yang kamu buat? Katakan padaku," tanya dari Chaos Immortal. "Aku mengambil hantu yang tersembunyi di keluarga binatangmu," ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal dan Hao Honger tiba-tiba berhenti berjalan. Sementara itu Xiaoyan lalu tetap berjalan dan terus menjauh. Chaos Immortal lalu berkata, "Saudari Honger, apa aku tidak salah dengar? Xiaoyan bilang dia telah mengambil hantu," tanya dari Chaos Immortal kepada Hao Honger. Hao Honger lalu menjawab, "Ya, Xiaoyan mengatakan itu tadi," ucap dari Hao Honger. Chaos Immortal lalu berkata, "Sialan, dia hanya seorang pencuri. Kalau begitu biarkan saja Quildan membantai Xiaofu," ucap dari Chaos Immortal. Hao Honger lalu kembali berjalan. Chaos Immortal segera berkata, "Mau kemana Honger?" tanya dari Chaos Immortal. Haonger lalu menjawab, "Aku akan melihat Xiaoyan membentuk kembali tubuh Nan Erming," ucap dari Haonger. "Tunggu, aku juga ikut," ucap dari Chaos Immortal. Pada saat ini jiwa Nan Erming tergantung di batu hamil. Kini jiwanya lebih padat dari sebelumnya. Sosok Xiaoyan perlahan mengembun di batu hamil. Nan Erming perlahan pun membuka matanya. Melihat itu, Raja Naga lalu berkata,
Nah, apakah kamu juga menemukan sesuatu yang dapat membantu untuk membentuk tubuhku? Ucap dari Raja Naga. Xiaoyan lalu menjawab, ya senior, aku juga akan membantumu untuk membentuk kembali tubuhmu. Ucap dari Xiaoyan. Apakah benda di tanganmu itu bisa membantuku untuk membentuk kembali tubuhku? Tanya dari Raja Naga itu. Ini adalah roh hantu, salah satu dari ketiga keajaiban. Apakah senior tidak tahu tentang itu? Tanya dari Xiaoyan. Ya, aku tahu. Memang benda di tanganmu itu bisa membentuk dua tubuh atau tidak? Tanya dari Raja Naga. Senior, sebelum aku menjawabnya, aku ingin bertanya terlebih dahulu. Dan aku perlu mendiskusikannya denganmu. Ucap dari Xiaoyan. Ya, tidak masalah. Selama kamu bisa membantuku untuk membentuk kembali tubuhku, aku akan melakukan apa saja untukmu. Ucap dari Raja Naga itu. Xiaoyan lalu bertanya, senior, apakah kamu tahu bahwa jiwamu tidak lengkap? Tanya dari Xiaoyan. Ya, aku sendiri tidak tahu sudah berapa tahun lamanya. Dan jiwaku memang telah kehilangan banyak. Ucap dari Raja Naga itu. Senior, untuk membentuk kembali tubuh diperlukan jiwa yang lengkap. Ucap dari Xiaoyan. Apa maksudmu? Tanya dari Raja Naga. Dengan begitu aku tidak bisa membentuk tubuhmu. Satu-satunya cara adalah kalian berbagi tubuh. Karena kamu adalah jiwa sisa, mungkin bisa digabungkan dengan jiwa Nan Erming menjadi satu tubuh. Ucap dari Xiaoyan. Apakah ada cara lain? Meskipun aku adalah jiwa sisa, aku mampu menahan dampak dari jiwa. Aku tidak ingin berbagi tubuh dengan orang lain. Ucap dari Raja Naga. Xiaoyan mendengar itu dia lalu menjawab. Tidak ada cara lain senior. Senior, aku datang untuk menghidupkan kembali saudaraku. Tentu saja akan lebih baik jika aku membantu senior juga. Tetapi metode ini sangatlah membutuhkan jiwa yang lengkap. Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Raja Naga pun berpikir dengan keras untuk memutuskan apa yang akan dilakukannya. Setelah beberapa saat Raja Naga itu lalu berkata, apakah benar ini hanya jalan satu-satunya? Tanya dari Raja Naga itu. Xiaoyan mendengar itu dia lalu mengangguk dan berkata, iya, ini adalah jalan satu-satunya. Berbagi tubuh mungkin bukanlah hal yang buruk. Mungkin kalian bisa saling membantu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan mungkin saja kalian bisa berdiri di puncak kaisar. Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Raja Naga lalu berkata, ya, jika ini memang satu-satunya cara, baiklah kalau begitu, aku setuju. Lalu kapan kamu akan membentuk tubuh? Tanya dari Raja Naga. Xiaoyan lalu menjawab, sekarang senior. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Ucap dari Raja Naga. Mendengar itu Xiaoyan pun segera memproses sesuai dengan formula kaisar tua satu persatu untuk membuat sebuah tubuh. Langkah pertama adalah menggabungkan jiwa Raja Naga dengan jiwa Nan Erming. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan jiwa naga pun terlepas dari tubuhnya. Xiaoyan lalu mengendalikan jiwa Raja Naga kepada jiwa Nan Erming. Lalu jiwa Nan Erming tampak sangat lemah dibandingkan dengan jiwa Raja Naga. Xiaoyan lalu mengangkat telapak tangannya dan api surgawi segera naik membungkus jiwa Nan Erming dan Raja Naga itu. Jiwa Nan Erming tiba-tiba menjadi sangat cerah. Jiwa mereka berdua pun perlahan bergabung. Terlihat jiwa Nan Erming menunjukkan karakteristik Raja Naga. Kedua tanduk kecil mulai muncul di dahinya. Ekor naga panjang tumbuh di belakangnya. Dan sisik naga hitam pekat muncul di kulit Nan Erming. Xiaoyan lalu melemparkan roh Guhui ke dalam wajah Nan Erming. Api surgawi pun terus membungkus jiwa Nan Erming. Pada saat ini batu hamil pun mulai meleleh dan perlahan membentuk tubuh. Setelah beberapa saat tubuh pun lalu terbentuk. Melihat itu Hao Honger lalu bertanya kepada Xiaoyan. Ada apa dengan Nan Erming? Tanya dari Hao Honger. Xiaoyan lalu berkata, percayalah aku akan membuat Nan Erming menjadi lebih tampan dari sebelumnya dan juga lebih kuat. Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu membiarkan api surgawi terus membungkus tubuh Nan Erming. Xiaoyan lalu menatap ke arah Chaos Immortal dan berkata, ayo kita pergi dan cari Yu Lao. Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan Chaos Immortal pun lalu menuju rumah imam besar. Banyak orang kecil berdiri di luaran pintu rumah imam besar. Xiaoyan segera melangkah masuk ke dalam rumah.
Imam besar pun lalu berjalan ke arah Xiaoyan melihat dia masuk. "Xiaoyan, tolong selamatkan tetua, kami tidak bisa hidup tanpa dirinya," ucap dari imam besar. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Percayalah, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan tetua," ucap dari Xiaoyan. Yulin tiba-tiba datang dan berkata, "Bagaimana keadaan tetua?" tanya dari Yulin. "Percayalah, meskipun mengalami cedera dalam yang serius, ramuanku pasti bisa memulihkan tetua," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengeluarkan beberapa ramuan obat dan meminumkannya kepada Yulau. Wajah pucat Yulau perlahan menghilang. Nafasnya kembali stabil. Xiaoyan lalu berkata, "Jagalah tetua, dia akan segera pulih. Dan lagi binatang-binatang itu tidak akan lagi menyerang kita," ucap dari Xiaoyan. Yulin lalu berkata, "Apakah mereka semua telah berhasil kamu bunuh?" tanya dari Yulin. "Tidak, binatang-binatang itu tidak memiliki kecerdasan dan seharusnya tidak akan menyerang ke sini lagi. Mereka hanya dikendalikan ketika itu," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Yulin pun lalu berterima kasih kepada Xiaoyan. "Kalau begitu, terima kasih Xiaoyan atas bantuanmu kali ini," ucap dari Yulin. Xiaoyan lalu menjawab, "Tidak masalah. Oh ya, sekarang Raja Naga akan dilahirkan kembali. Tolong jaga tubuhnya. Sementara aku akan pergi dulu dari sini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu imam besar lalu berkata, "Terima kasih banyak Xiaoyan. Tentu kami akan menjaga Raja Naga," ucap dari imam besar. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Imam besar lalu berkata, "Baiklah kalau begitu. Segera ikuti aku," ucap dari imam besar. Xiaoyan dan Chaos Immortal pun segera mengikuti imam besar, tetapi ekspresi Hao Honger terlihat sedih. Melihat itu, Chaos Immortal segera bertanya, "Ada apa?" tanya Chaos Immortal kepada Hao Honger. Xiaoyan lalu berkata, "Nona Honger, apakah kamu ingin tinggal di sini untuk menjaga Nan Arming?" tanya dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu harus ikut. Jika ibumu dan ayahku tidak melihatmu, mereka pasti akan menghajarku," ucap dari Chaos Immortal. Hao Honger lalu menatap Xiaoyan dan berkata, "Saudara Xiaoyan," ucap dari Hao Honger. Xiaoyan lalu menghela nafas dan berkata kepada Chaos Immortal, "Saudara Chaos, biarkanlah dia tetap di sini. Tidak ada bahaya di sini. Lagi pula jika ada bahaya, orang-orang di sini pasti akan melindunginya," ucap dari Xiaoyan kepada Chaos Immortal. Xiaoyan lalu mengangkat telapak tangannya dan Lotus Flame 5 warna pun mulai naik. Setelah beberapa saat berubah menjadi manik-manik. Xiaoyan pun memberikan manik-manik itu kepada Hao Honger. Xiaoyan lalu berkata, "Ini adalah manik-manik yang dibuat dari gabungan api surgawi. Meskipun tidak ada bahaya di sini, ambillah ini untuk berjaga-jaga saja," ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal melihat itu, dia lalu menghela nafas dan berkata, "Ya baiklah kalau begitu, berhati-hatilah. Tetapi kamu harus ingat, jika kamu dalam bahaya, segera kirim pesan kepadaku," ucap dari Chaos Immortal. Hao Honger lalu mengangguk mendengar itu. Imam besar pun membawa Xiaoyan dan Chaos Immortal ke suatu tempat, dan sebuah lubang gelap pun muncul di sana. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah ini pintu keluar?" tanya dari Xiaoyan. Imam besar pun lalu mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan lalu berterima kasih kepada imam besar. "Terima kasih imam besar telah membuat kami keluar dari tempat ini," ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata, "Senior, aku menitipkan saudariku, saudari Hao Honger. Aku akan menjemputnya setelah menangani masalah ini," ucap dari Chaos Immortal. Mendengar itu, imam besar pun lalu berkata, "Serahkan semuanya kepadaku, aku akan menjaganya baik-baik." Mendengar itu pun mereka segera melompat dan pergi dari sana. Ketika mereka memasuki lubang itu, dengan cepat Xiaoyan dan Chaos Immortal pun muncul di atas tubuh ikan raksasa itu. Mereka pun segera melompat ke udara dan pergi dari sana. Xiaoyan lalu berkata, "Saudara Chaos Immortal, kamu bilang di sini ada rahasia. Apakah itu rahasianya?" tanya dari Xiaoyan. Saat Chaos Immortal akan mengatakan sesuatu, dalam kegelapan di sekitarnya terlihat ada sepasang mata merah muncul memancarkan cahaya darah yang redup. Mata itu tidak hanya satu, tetapi bahkan ribuan. Melihat itu Xiaoyan pun terkejut dan berkata, "Apa lagi ini?" tanya dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata, "Saudaraku, ayo kita pergi dari sini. Ini adalah rahasia keluarga kita," ucap dari Chaos Immortal.
Chaos Immortal dan Xiaoyan pun lalu mempercepat gerakan terbang mereka. Setelah beberapa saat pun, Chaos Immortal dan Xiaoyan berhasil keluar dari gua itu. Mereka pun segera menuju ke tempat keluarga binatang saat ini. Sudah ada beberapa sosok di aula keluarga binatang. Xiaoyan dan Chaos Immortal segera masuk ke aula keluarga binatang. Sudah ada Chaos Bantian dan beberapa sosok di aula itu. Sosok itu ternyata salah satu dari Gul'dan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Bagi kalian yang suka akan alur cerita Battletrog The Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.